Salam, salam jumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Saudara-saudaraku, marilah kita mengawali seluruh aktivitas hari ini dalam tuntunan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita mengawalinya dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, pemilik kehidupan, kami sungguh percaya Engkau Allah yang akan senantiasa menyertai, memberkati, memelihara kami sepanjang hidup ini, termasuk sepanjang hari ini yang akan kami lewati. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, berkenanlah kiranya Engkau menuntun menolong kami, sehingga kami tetap ada di bawah lawatan kuasa kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan dalam keterbatasan kami untuk memahami firman-Mu, sehingga dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami senantiasa diperbaharui sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan untuk membuangnya dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah bacaan bagi kita, dan tentu saja yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara-saudaraku yang sungguh diberkati, selamat menjalani aktivitas hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, tema bagi kita adalah pengikut Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari coba pejamkan mata sejenak dan kita merenungkan mengapa kita
atau saya secara pribadi mengikut Kristus? Ada banyak alasan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Mungkin karena kita lahir dari bapa dan mama yang memang sudah beragama Kristen, percaya Yesus. Atau karena keputusan untuk mengikuti pasangan. Wah, kalau saya tidak mengambil keputusan mengikut Kristus, saya pasti putus. Hubungan yang saya bangun selama ini pasti rusak. Satu-satunya jalan untuk memelihara hubungan adalah mengikut Kristus. Atau mungkin karena mujizat, pengalaman-pengalaman iman yang kita alami. Atau juga mungkin karena sekedar coba-coba. Oh, saya coba saja percaya. Orang Kristen selalu berkata begini, saya coba saja untuk percaya. Ataukah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa ketika kita mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus, itu lahir dari percaya kita bahwa Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah juru selamat bagi dunia dan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, apa jawaban kita? Tuhan Yesus tahu bahwa tidak semua orang yang sementara berduyun-duyun mengikutinya memiliki motivasi yang benar. Sekalipun banyak orang, Tuhan Yesus tidak serta-merta pukul dada dan merasa sombong, merasa bangga, merasa diri hebat, bahwa ada begitu banyak orang yang mengikutinya. Kalau kita lihat dengan kondisi sekarang, ketika seorang pengkhotbah diikuti oleh begitu banyak orang, paling tidak ada rasa kemanusiaan, ada kesombongan. Oh, saya khotbah, saya berbicara dan ada begitu banyak pengikut. Sudah begitu banyak postingan, orang-orang terdekat pasti melanjutkan. Begitu banyak orang dan lain-lain sebagainya. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, pada pagi hari ini mau mengantar kita bahwa Tuhan Yesus menghargai semua orang yang datang. Dengan apapun motivasi yang mereka miliki untuk mengikuti Yesus saat itu, Ia menghargai dan menerima semuanya. Tetapi pada saat yang sama Bapak Ibu saudara-saudara, Ia memberi kesempatan bagi setiap orang yang mengikutnya untuk menguji motivasinya sendiri, untuk menguji dirinya sendiri. Dan dalam kaitan dengan itu Dia memberi tantangan kepada orang-orang yang berduyun-duyun mengikutinya. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara, untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, tantangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa seseorang harus bersedia membenci orang-orang yang dikasihinya, bahkan nyawanya sendiri. Membenci di sini mengandung makna melepaskan apa yang sangat mereka kasihi, melepaskan apa yang sangat kita kasihi untuk bisa mengasihi Yesus dengan tulus. Menempatkan tuntutan-tuntutan Yesus Kristus di atas tuntutan-tuntutan keluarga, suami, anak, istri, orang tua, saudara, bahkan orang-orang dalam lingkaran kita. Bukankah Tuhan Yesus sendiri memberi teladan bahwa Ia meninggalkan tahtanya, Ia meninggalkan Bapanya, turun ke dalam dunia untuk berjumpa dengan manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, tantangan ini diberikan Tuhan Yesus karena menyadari kecenderungan manusia untuk mengasihi, menyenangkan dirinya, dan orang-orang terdekat itu sangat besar. Kita bisa melihat dalam contoh kehidupan kita sehari-hari. Untuk membela orang tua, anak-anak, saudara, istri, kita bisa saja membunuh. Atau kita bisa saja menjahati orang lain.
Ketika anak-anak kita salah, seorang anak kita salah, kita membela dia dengan mempersalahkan orang lain. Dan kita tidak bisa berdiri untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Karena orang tua, karena istri, karena anak, seseorang bisa mengabaikan pelayanannya karena mempertimbangkan kondisi keluarga. Bahkan berbagai kejahatan di dalam dunia, korupsi, pencurian, dan berbagai hal dilakukan karena cinta diri sendiri, cinta orang-orang terdekat. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menempatkan tuntutan-tuntutan Kristus di atas tuntutan hubungan darah, hubungan kekeluargaan, maka Tuhan akan membawa kita dalam pengalaman iman yang indah bersama dengan Dia. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pengikut Kristus tidak hanya ditantang untuk melepaskan orang-orang terdekatnya, tetapi juga diminta untuk memikul salibnya dan mengikut Tuhan. Salib adalah lambang kemuliaan, karena melalui salib Yesus Kristus menebus dan menyelamatkan manusia, dan karena itu ia menerima pemuliaan dari Allah Bapa. Tetapi di samping itu, salib juga adalah simbol penderitaan, di mana Kristus rela melalui jalan penderitaan, siksaan, cemoohan, hinaan, bahkan mati disalibkan karena manusia. Ini kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita maknai sebagai kesediaan orang-orang percaya untuk menjalani kesulitan, tantangan, masalah, kepahitan, kerasnya hidup dengan tetap berpegang pada Kristus. Mother Teresa memaknai salib sebagai perjumpaan yang menyelamatkan antara Allah dan manusia, Allah dan umatnya. Karena itu ia memilih untuk memikul salibnya dengan melayani orang-orang sakit, orang-orang miskin, orang-orang lapar, dan orang-orang yang tersisih. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus memberi tantangan untuk memikul salib dan mengikutnya, Ia sedang mengingatkan kepada saya dan saudara sebagai pengikut-pengikutnya bahwa ada harga yang harus kita bayar ketika kita mengikutnya. Dan pada saat yang sama, ada upah yang akan kita terima ketika kita mengikutnya. Aminkah? Jalan penderitaan adalah proses pemurnian iman dari pengikut-pengikut Kristus untuk menerima pemuliaan. Namun terkadang kita harus menyadari bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita hanya mau menerima pemuliaan tanpa rela melalui penderitaan. Kita mau jalan pintas. Kita mau yang instan. Kita mau yang enak-enak saja. Mau untuk dipuji, tapi menolak untuk dikritik. Mau mendapat hadiah, tapi tidak mau dalam ujian. Mau untuk semakin naik level, tetapi menolak tantangan sebagai batu pijakan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, tidak heran iman kita menjadi lemah. Pundak kita tidak kuat memikul tanggung jawab beban yang Tuhan berikan kepada kita. Kita terjebak dalam pemuliaan yang semu, pemuliaan yang sementara, pemuliaan dari manusia yang sesungguhnya itu hanya pura-pura karena punya tujuan tertentu. Saudara-saudaraku yang terkasih,
salib masing-masing pengikut Kristus berbeda. Kita mungkin tidak bisa menjadi seperti Mother Teresa yang meninggalkan biara untuk melayani orang sakit, orang miskin, orang-orang tersisih, orang-orang terpenjara di panti asuhan dan di pinggir jalan. Tetapi kita bisa membangun kesabaran menghadapi suami atau istri yang menyakiti. Kita bisa memaafkan orang yang menyakiti tanpa membalas. Kita bisa tetap memegang kejujuran, bersikap jujur, sekalipun berisiko kehilangan promosi jabatan, bahkan jabatan dan lain-lain. Bersikap adil sekalipun kita tidak mendapat pujian. Saudara-saudaraku, Tuhan tahu batas kemampuan, kekuatan kita untuk memikul salib. Karena itu Ia tidak akan memberi salib di luar kemampuan kita. Bukankah ketika Yesus Kristus meminta kita memikul salib mengikut Dia, Dia selalu siap memegang tangan kita di batas-batas kemampuan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dua tuntutan Kristus ini akan menolong kita untuk melihat kembali kekristenan kita, tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Ketika kita memilih untuk menjadi pengikut Kristus, kita sudah harus siap menerima resiko-resiko terburuk. Karena itu, siapkan hati, siap mental, siapkan emosional kita, siapkan fisik kita, siap ketika kita harus rugi, siap ketika kita menangis, siap ketika kita ditinggalkan dan kita menjadi sendirian. Itu perlengkapan iman kita. Sebagai pengikut Kristus, kita sudah harus mempertimbangkan dengan matang apakah kita sanggup bertahan atau tidak. Sehingga dengan jujur kita datang ke hadapan Tuhan, meminta pertolongan Roh Kudus menguatkan kita dan memantapkan pilihan kita untuk menjadi pengikut Kristus. Roh Kudus akan selalu menolong kita, sehingga dalam proses pemurnian yang terus Tuhan lakukan dengan pengalaman-pengalaman iman, kita bersabar untuk melewatinya. Ketika kita memilih untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus, kita sudah harus siap untuk masuk dalam pemurnian motivasi. Sehingga akhirnya kita benar-benar menyadari bahwa motivasi kita mengikut Tuhan Yesus Kristus, karena Ia juru selamat kita. Karena Ia satu-satunya jalan dan hidup dan kebenaran. Mungkin awal kita mengikut karena orang tua kita Kristen, mengikuti pasangan kita, mengikuti karena mujizat dan lain-lain. Tapi akhirnya dalam proses kita semakin dimurnikan dan kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang kuat, kokoh beriman di tengah berbagai tantangan, yang siap memikul salib mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya hari ini, dan kita percaya Roh-Nya selalu meneguhkan iman percaya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Shalom.